Halo sobat-sobat, selamat datang di channel Noob Player TV New. Ini adalah rangkuman anime Drifters. Seorang pria bernama Toyohisa Shimazu baru saja tiba di medan perang. Ia pun dengan brutal menghabisi semua lawan yang muncul di depannya. Akibatnya, orang-orang dari pihak musuh kini meminta bantuan kepada komandan perangnya. Toyo yang menyadari akan kedatangan komandan perang dari pihak musuh, kemudian menyuruh kepala sukunya untuk segera mundur. Dan biarkan ia yang akan melawan komandan dari pihak musuh. Karena jika kepala suku mereka berhasil lolos, maka itu artinya merekalah yang menang. Karena perkataan Toyo itu benar, kepala sukunya akhirnya pergi. Sementara Toyo beserta prajurit lainnya kini berusaha menghadang para musuh, mereka melakukan serangan tembakan. Akan tetapi, karena itu belum cukup, Toyo akhirnya maju menyerang. Ia pun berhasil sampai di depan komandan musuh. Namun, para pengawal dari komandan musuh kemudian datang mengepung Toyo. Tanpa rasa takut, Toyo pun langsung saja maju menyerang. Akibatnya, ia pun kini harus terluka. Toyo ternyata sengaja melakukan hal itu karena ia telah membawa senjata dan menembak komandan musuh. Sehingga komandan musuh kini terluka dan mereka pun memilih untuk mundur. Setelah peperangan itu, Toyo yang dalam keadaan terluka kemudian berjalan untuk kembali ke kampungnya. Akan tetapi, di tengah hutan ia tiba-tiba saja masuk ke sebuah lorong yang dikelilingi oleh banyak pintu. Serta di tengahnya ada seorang pria. Toyo pun menanyakan kepada pria itu kalau ia berada di mana. Namun, pria itu hanya diam saja dan tidak memberikan informasi apapun. Ia kemudian langsung mengirim Toyo ke salah satu pintu tersebut, yang mana ternyata Toyo kini telah dikirim ke dunia isekai. Lalu, dua orang warga sekitar melihat Toyo yang sedang terluka. Mereka pun melihat kalau Toyo memiliki telinga yang berbeda. Mereka kini menyimpulkan kalau Toyo pasti berasal dari dunia yang sama dengan orang-orang yang ada di reruntuhan. Mereka akhirnya membawa Toyo ke reruntuhan itu. Akan tetapi, belum sampai di reruntuhannya, mereka sudah dihadang oleh seorang wanita bernama Nasu Suketaka Yoichi. Nasu pun menyuruh mereka untuk meninggalkan Toyo dan biarkan ia yang akan membawanya. Saat tersadar, Toyo kini telah berada di dalam gua, yang mana di dalam gua itu terdapat seorang pria tua. Toyo pun menganggap kalau pria itu adalah musuh, sehingga ia mencoba menyerangnya. Untungnya, Nasu datang dan menghentikan mereka berdua. Pria itu kemudian memperkenalkan dirinya bernama Nobunaga Oda. Namun, Toyo tidak mempercayainya, sebab Nobunaga itu sudah tewas 18 tahun yang lalu. Hal itu juga membuat Nobunaga terkejut, sebab jika ia menghitung waktunya, kemungkinan baru setengah tahun ia masuk ke dunia itu. Toyo pun mengatakan, makanya itu ia tidak percaya dengan perkataan Nobunaga, karena ia berpikir Nobunaga hanyalah penipu. Namun, ketika Nasu memperkenalkan dirinya kepada Toyo, malah membuat Toyo semakin terkejut, sebab Nasu Suketaka Yoichi itu sudah mati 400 tahun yang lalu. Nobunaga kemudian menenangkan Toyo dan menceritakan apa yang terjadi kepadanya. Sebelumnya, ketika ia mendapat serangan, ia yang sedang berusaha kabur, malah tak sengaja masuk ke sebuah lorong yang dipenuhi banyak pintu. Ia pun bertemu dengan seorang pria yang mengirimnya ke salah satu pintunya. Begitu pula yang dialami oleh Nasu yang juga masuk ke dalam lorong itu dan akhirnya dikirim ke dunia itu. Sementara itu, di luar, seorang wanita bernama Line kini sedang mengawasi mereka. Ia pun memberitahu seseorang melalui bola kristalnya kalau ia yakin mereka bertiga yang sedang berkumpul itu adalah Drifters. Sementara itu, di tempat lain, seorang pria bernama Hamu tengah melaporkan hasil pengawasannya juga. Ia memberitahukan kalau di tempatnya itu terdapat dua Drifters, dan kedua Drifters itu sedang bertengkar. Ia pun diperintahkan untuk menghentikan mereka. Di sisi lain, Toyo yang sedang tidur tiba-tiba saja terbangun, begitu pula yang lain. Mereka pun mencium adanya aroma peperangan. Nobunaga mengatakan kalau itu sepertinya adalah tempat para elf yang sebelumnya telah membawa Toyo. Mendengar hal itu, Toyo langsung bergegas menuju ke tempat itu.
ia memberitahu mereka kalau ia tidak peduli ini adalah dunia nyata atau mimpi. Yang ia pikirkan hanyalah bergerak maju. Nobunaga dan Nasu akhirnya mengikuti Toyo menuju desa para elf. Lalu dari arah depan, kedua elf yang sebelumnya menyelamatkan Toyo kini datang dengan keadaan terluka. Dan di belakang mereka terdapat beberapa prajurit yang sedang mengejar. Toyo pun langsung saja maju menghabisi para prajurit itu. Setelah itu, Toyo memberitahu para elf itu kalau itu berterima kasih karena mereka telah menolongnya, dan ini adalah balasan darinya. Nobunaga kemudian mengatakan kalau para prajurit itu sepertinya bawahan para bangsawan. Untuk itu, ia ingin agar mereka merebut kembali desa para elf tersebut. Sementara itu, para elf kini sedang dikumpulkan di tengah desa. Pemimpin prajurit itu yang bernama Sakai memberitahu mereka kalau kesalahan mereka adalah telah menolong para drifter dan itu adalah kesalahan besar. Untuk para drifter itu adalah urusan dari organisasi penyihir Oktobrist dan mereka para elf tidak berhak mencampurinya. Untuk itu, sebagai hukuman, maka ia akan menghabisi mereka semua. Lalu tiba-tiba prajurit Sakai datang memberitahukan kalau ladang gandum para elf telah terbakar, yang mana ternyata itu adalah perbuatan dari Nobunaga yang sengaja membakarnya. Sakai kemudian menyuruh prajurit untuk menghentikan kobaran apinya. Namun itu sudah mustahil sebab apinya sudah menyebar ke seluruh ladang. Dari dalam kobaran api, tiba-tiba saja Toyo muncul. Ia pun mulai menghabisi satu persatu prajurit dari Sakai, yang mana tak ada satupun dari mereka yang bisa mengikuti gerakan dari Toyo. Setelah menghabisi semua prajuritnya, kini tersisa Sakai saja. Kedua elf yang sebelumnya telah diselamatkan kemudian datang dan memberitahu para elf yang lainnya kalau Toyo itu akan membantu mereka. Lalu elf itu pun memberitahu Toyo untuk berhati-hati sebab Sakai adalah prajurit kuat yang telah dipilih dan dipercayai oleh para bangsawan. Toyo pun kini mulai bersiap melawan Sakai. Ia melemparkan pedangnya dan tiba-tiba saja sudah berada di depan Sakai. Toyo pun mengambil sarung pedangnya dan mulai menghajar Sakai sampai babak belur. Nobunaga yang melihat Toyo lalu bergumam kalau itu adalah jurus kumite teknik anti-zirah dengan sarung pedang. Nasu kemudian muncul dan memberitahukan Nobunaga kalau ia juga sudah menghabisi semua prajurit yang mencoba melarikan diri. Setelah itu, Toyo mendekati salah satu elf dan memberikan pedangnya. Ia menyuruh para elf untuk menghabisi Sakai, sebab semua kekacauan ini disebabkan oleh Sakai. Para elf itu yang sudah dalam keadaan marah akhirnya mengambil senjata dan menghabisi Sakai. Setelah pertempuran itu, para elf kini tunduk kepada mereka. Sementara lain yang melihatnya kemudian melaporkan kepada bosnya, yaitu Haruki, kalau Toyo dan drifter lainnya telah mengambil alih desa elf. Haruki lalu memberitahu Lin agar Lin harus tetap berada di situ. Sebab sekarang peperangan sepertinya akan dimulai, karena musuh sudah mendekat. Sementara itu, di lorong misterius, tiba-tiba seorang wanita bernama Esi datang memberitahu pria itu yang bernama Kumasaki. Esi mengatakan agar Kumasaki berhenti mengirim para drifter, karena walau bagaimanapun usaha Kumasaki, tetap saja ia yang akan menang. Di sisi lain, Haruki kini diberitahukan oleh bawahannya kalau ia sudah merasakan aura para musuh. Sepertinya tak lama lagi musuh mereka itu akan sampai. Sementara itu, para penjaga yang ada di tempat itu merasa heran dengan Haruki. Padahal ia berasal dari organisasi penyihir Oktobrist, tapi ia malah terlihat ketakutan. Ia diberitahukan kalau benteng ini sangatlah kokoh dan mereka sudah menjaganya selama 100 tahun. Dan selama itu pula tak ada yang bisa menembusnya. Haruki kemudian menyuruh bawahannya untuk memposisikan diri di benteng. Sementara ia akan pergi melihat drifter yang sedang bertengkar untuk membawa mereka. Karena jika hanya mengandalkan para penjaga, mereka pasti tak akan bisa bertahan selama 2 hari. Lalu, ketika Haruki membawa kedua drifter tersebut, yaitu Hannibal dan Scipio, para penjaga menara itu menolak untuk bekerja sama dengan mereka, sebab mereka berdua sudah terlihat tua dan sangat lemah. Scipio pun marah karena orang-orang itu menghina mereka.
Namun, Haruki menghentikan mereka dan mengatakan agar mereka sebaiknya segera melarikan diri bersama dengan para drifter, karena ia tahu jika tidak bekerja sama, mereka pasti tidak akan bisa menang melawan pasukan Raja Hitam. Lalu, tiba-tiba Haruki menerima laporan kalau Raja Hitam telah sampai. Para penjaga itu kemudian mulai berjaga di posnya masing-masing. Sementara itu, dua drifter lainnya lagi, yaitu Cassidy dan Butch Cassidy, merasa sepertinya akan terjadi sesuatu dan sepertinya mereka harus bersiap. Di sisi lain, Raja Hitam yang sudah sampai di depan kastel itu langsung saja memerintahkan prajuritnya untuk maju menyerang. Namun, para penjaga benteng tidak tinggal diam dan menyerang mereka dengan panah. Melihat hal itu, Raja Hitam kemudian menyuruh prajurit terkuatnya, yaitu Hijikata, Jean, Allen, dan Anastasia untuk maju menyerang. Pasukan Raja Hitam kini mulai masuk ke atas benteng dengan bantuan para naga. Mereka melewati penjaga dengan masuk melalui udara. Haruki yang melihatnya merasa kalau mereka tidak akan bisa menyelamatkan para penjaga benteng. Hingga tiba-tiba sebuah pesawat tempur muncul dari balik pintu. Pilot tersebut yang bernama Koji merasa heran dengan situasinya, sebab sebelumnya ia sedang bertempur di medan tempur pada Perang Dunia Kedua. Sementara Haruki yang melihatnya berdoa agar drifter yang baru muncul itu berada di pihaknya. Namun sekarang ia tidak bisa memastikannya, sebab ia harus memprioritaskan agar para drifter bisa kabur. Hijikata lalu memotong pintu gerbang dari benteng tersebut dan berhasil masuk ke dalam. Jan yang berada di gerbang lainnya juga telah berhasil masuk ke dalam. Dengan kekuatannya, ia pun langsung membakar semuanya. Begitu pula dengan Allen dan Anastasia yang sudah berada di dalam, menghabisi para penjaga. Lalu, pasukan Raja Hitam yang sudah berhasil masuk, mulai memporak-porandakan kota tersebut. Mereka membabat habis semua warga yang ada di kota tersebut. Koji yang melihatnya langsung teringat dengan negerinya yang juga telah diserang. Ia pun menjadi marah dan kini menargetkan para naga itu. Sementara itu, Haruki kini berhasil mengumpulkan para drifter. Namun, sebelum melarikan diri, ia pun menanyakan kepada Hannibal apakah mereka bisa menang. Menurut Hannibal, kemungkinannya itu tidaklah nol. Haruki pun setuju dan kembali bersemangat lagi. Ia mengatakan jika mereka bergabung dengan drifter lainnya lagi, mereka pasti akan menang. Mereka akhirnya mulai meninggalkan kota itu dengan kereta kuda. Walau beberapa pasukan Raja Hitam datang menghadang, tapi dengan senjata dari Cassidy dan Butch Cassidy, mereka pun berhasil membabat habis semua musuh yang menghadang. Hingga sang naga akhirnya datang menghentikan mereka. Untungnya, Koji yang sudah kesal dengan para naga datang menghabisi naganya. Begitu pula dengan naga lainnya yang masih terbang. Di sisi lain, Line yang sedang mengawasi tim dari Toyo akhirnya ketahuan. Toyo pun mengancam Line untuk menjelaskan dia itu siapa, karena jika tidak, maka ia akan dihabisi. Line kemudian menjelaskan kepada mereka kalau ia adalah bagian dari organisasi penyihir, yang mana tugas mereka adalah mengumpulkan para drifter dan membawa mereka untuk melawan Raja Hitam. Toyo dan yang lainnya pun tidak mempercayai perkataan Line. Mereka pun mengikat Line karena mereka berpikir Line hanya berbohong dan ia pastinya seorang mata-mata. Lin pun meyakinkan mereka bahwa sekarang Raja Hitam sudah bergerak. Ia memiliki kekuatan para monster dan pengawal yang hebat. Di pikiran Raja Hitam itu hanyalah untuk menghabisi manusia. Jika mereka terus dibiarkan, maka dunia ini akan hancur. Untuk itulah mereka meminta bantuan kepada para drifter. Nobunaga kemudian menjelaskan kalau mereka ini adalah orang asing dan orang-orang dari dunia ini tidak mungkin akan memberikan pasukannya begitu saja. Untuk itu, Nobunaga menyarankan jika memang mereka ingin dibantu, maka organisasi penyihir harus membantu mereka mengambil alih kerajaan. Di sisi lain, Raja Hitam kini memberikan perintah kepada pasukannya untuk segera mencari di mana keberadaan para drifter yang kabur. Ia ingin para drifter itu segera ditangkap dan tidak boleh dibiarkan berkumpul. Sementara itu, Koji yang masih berada di dalam pesawatnya mulai kebingungan, sebab pesawatnya kini sudah tak bisa dikendalikan lagi. Ia pun akhirnya memilih untuk melakukan pendaratan darurat di tengah hutan. Namun, saat mendarat, ia pun kini telah dikepung oleh makhluk misterius. Di sisi lain,
Para elf yang sebelumnya diselamatkan oleh Toyo kini sedang panik sebab pasukan para bangsawan sebentar lagi akan datang menghabisi mereka. Karena kematian Sakai juga pasti dihubungkan dengan mereka. Untuk itu mereka pun memutuskan akan melawan daripada harus dibantai lagi. Nasu kemudian datang dan memberitahukan kalau mereka juga akan membantu. Akan tetapi karena mereka masih belum jelas mengerti bahasa Nasu, Line akhirnya mengeluarkan jimat yang bisa membuat mereka mengerti dan fasih berbicara dengan bahasa di dunia itu. Nobunaga kemudian meminta agar Line menjelaskan situasi dari para elf itu. Line menjelaskan kalau dulunya para elf itu telah berperang dengan manusia. Namun, karena mereka kalah dalam peperangan, mereka pun akhirnya dijadikan budak sampai sekarang. Nobunaga kemudian menyuruh Toyo agar berbicara kepada para elf. Ia ingin agar Toyo memberikan kata-kata semangat kepada mereka. Toyo akhirnya berbicara dan menanyakan apakah mereka tidak malu dengan nenek moyangnya, apakah mereka tidak malu dengan anak-anaknya, dan apakah mereka tidak ingin merebut negeri mereka kembali. Para elf pun mengatakan bahwa mereka sebenarnya malu. Hanya saja mereka saat ini kekurangan kekuatan dan tak bisa berbuat apa-apa. Toyo pun mengatakan, jika begitu, maka ikutlah bersamanya untuk merebut kembali negeri mereka. Salah satu elf yang bernama Saka kemudian mengatakan bahwa mereka tidak punya waktu lagi, sebab pasukan para bangsawan akan datang ke desa mereka lagi. Nobunaga menjelaskan kalau itu memang pasti akan terjadi, dan dilihat dari perlengkapan prajurit, kemungkinan pasukan bangsawan itu akan datang lagi dalam 3 hari. Artinya besok lusa desa elf ini pasti akan lenyap. Saka pun akhirnya meminta tolong kepada mereka untuk membantunya. Sebab dulunya sewaktu perang datang, mereka semua yang ada di sini masih belum bisa ikut berperang. Untuk itu, kali ini Toyo bisa menggunakan mereka juga untuk mengambil kembali negeri mereka. Line pun menjelaskan kalau dulunya ini adalah daerah negeri elf. Hanya saja, kerajaan Orte datang menyerang dan mengklaim kalau sekarang negeri itu adalah milik mereka. Sampai saat ini, kerajaan Orte masih berperang di seluruh negeri untuk memperluas wilayahnya. Nobunaga kemudian menanyakan kepada Toyo apa yang akan ia lakukan sekarang. Toyo pun mengatakan kalau ia ingin agar membiarkan pasukan bangsawan itu masuk ke desa elf. Sementara itu, prajurit yang dikirim ke desa elf kini mulai mendekat. Akan tetapi, saat mereka sampai di desa elf, para elf itu sudah tak ada di desanya. Salah satu prajurit kemudian melaporkan kepada kaptennya kalau sumur desa elf sepertinya telah dirusak, sebab sumurnya itu penuh dengan kotoran para elf. Esok paginya, Nasu memberitahu para elf agar membersihkan armor serta senjata para prajurit yang sudah mereka habisi sebelumnya. Setelah membersihkannya, mereka bisa memilih untuk menggunakannya. Sementara itu, Nobunaga mengatakan kalau para elf itu sepertinya tidak bisa bertarung. Mereka malah lebih tertarik membuat senjata daripada bertarung. Untuk itu, Nobunaga menyarankan agar mereka mengajari para elf menggunakan tombak saja daripada menggunakan pedang. Sebab dengan tombak yang panjangnya 6 meter, bahkan petani juga bisa mengalahkan samurai. Nobunaga kemudian menunjukkan kepada Line jasad para prajurit itu. Ia memberitahukan kalau Line harus melarang para elf mendekati tempat itu. Sebab di tempat itu ia sudah mencampurkan berbagai kotoran dan air kencing, sehingga kemungkinan terjadinya penyakit menular sangat tinggi. Line pun mempertanyakan apa yang akan dilakukan Nobunaga dengan jasad-jasad itu. Nobunaga mengatakan agar Line menunggu saja. Ia juga meminta agar Line menyiapkan bahan sulfur. Sorenya, Toyo kemudian memberitahu para elf bahwa malam ini mereka akan menyerang para prajurit yang ada di desa. Dan tidak berhenti di situ saja. Setelah menaklukkan para prajurit itu, mereka akan menyerang kekaisaran dan menghabisi para bangsawannya. Malamnya, penyerangan pun dimulai. Toyo kini masuk sendirian untuk membuat kekacauan sehingga para prajurit itu mengejarnya. Tujuan Toyo adalah menggiring mereka datang ke tempat yang telah direncanakan. Sementara itu, Nobunaga kini bersama para elf.
ia menyuruh mereka agar segera pergi ke posisi yang sudah direncanakan. Setelah sampai di posisinya, mereka pun langsung membuat pertahanan. Kemudian mereka mulai menembakkan panah api sehingga para prajurit mulai panik sebab desa elf itu kini sudah terbakar semuanya. Para prajurit lalu bergegas berlari untuk keluar dari desa elf. Akan tetapi Nobunaga dan pasukannya kini sudah menunggu mereka. Dengan posisi yang tepat, mereka pun langsung menghabisi para prajurit yang mencoba kabur. Sementara itu, Toyo yang berada di dalam desa mulai mendekati prajurit yang tersisa. Ia pun mengatakan kalau ia akan menghabisi kapten mereka. Benar saja, Toyo tidak memedulikan prajurit lain dan langsung maju mencari kaptennya. Dengan satu tebasan, Toyo pun langsung menghabisi kapten para prajurit. Akibatnya, para prajurit itu menjadi ketakutan sehingga formasi mereka mulai kacau. Dengan begitu, mereka pun kini bisa dihabisi dengan mudah. Beberapa prajurit yang berhasil melarikan diri kini terkena jebakan yang telah dipasang oleh Nobunaga. Sementara yang berhasil selamat tetap tewas karena Nasu dan yang lainnya sudah menunggu mereka. Kini, tak ada satupun prajurit yang berhasil kabur. Esoknya, salah satu kastil bangsawan yang merupakan atasan para prajurit itu merasa heran. Sebab, sampai sekarang belum ada satupun pasukannya yang kembali. Tak lama kemudian, salah satu prajurit datang melaporkan kalau pasukan yang dikirim ke desa elf telah kembali. Namun, ketika bangsawan itu pergi melihatnya, ternyata yang datang adalah tim Nobunaga beserta para elf yang telah memakai armor dan senjata milik para prajuritnya. Toyo pun bersama para elf langsung menghabisi bangsawan tersebut. Setelah itu, mereka kemudian bergegas mencari para wanita yang berasal dari desa elf. Hingga akhirnya mereka pun menemukan para prajurit yang sudah menyerah. Ketika salah satu elf akan menghabisi mereka, Toyo menghentikannya. Ia mengatakan, tidak perlu menghabisi lawan yang sudah menyerah karena itu adalah aib bagi para petarung. Lalu, saat mereka menemukan lokasi para wanita elf yang sedang ditawan, pemikiran Toyo pun berubah. Ia bertekad akan menghabisi semua prajurit yang ada di kastil itu tanpa ampun karena mereka telah memperlakukan para wanita elf seperti hewan. Sementara itu, Nobunaga kini sedang berada di ruangan administrasi kastil. Ia memerintahkan para elf agar mengambil semua administrasi yang ada di tempat itu, walaupun itu hanyalah sebuah coretan. Tak lama kemudian, salah satu elf datang melaporkan kalau Toyo telah mengumpulkan semua prajurit yang tersisa di halaman kastil. Dan Toyo berniat untuk memberikan hukuman kepada mereka. Nobunaga yang mendengarnya kemudian bergegas pergi memeriksanya. Ia ingin menertibkan Toyo agar tidak berbuat nekat. Namun sebenarnya ia melakukan itu karena tidak ingin Toyo melukai harga dirinya. Sehingga ia ingin agar dialah saja yang menghabisi para prajurit itu. Lalu ketika Toyo akan memerintahkan para elf untuk menembak mereka, Nobunaga pun datang menyerangnya dari belakang dan membuat Toyo pingsan. Ia memberitahu para elf agar bersiap untuk menembak, karena ia tidak akan mengampuni satupun dari mereka. Lalu tanpa berpikir panjang lagi, Nobunaga kini memerintahkan untuk menghabisi mereka. Hingga tersisa satu orang saja yang belum dihabisi, karena para elf enggan menghabisinya, sebab orang itu mengatakan kalau ia baru saja dipindahkan ke kastil tersebut. Setelah itu, Nobunaga kemudian mengirim kembali para wanita elf ke desa mereka masing-masing. Akan tetapi, ia juga memberikan pesan kepada mereka untuk menyampaikan kepada para warga desanya. Yang mana isi pesan itu adalah Nobunaga mengajak mereka kembali untuk merebut negeri elf. Para elf yang membaca isi pesan dari Nobunaga kini menjadi bersemangat. Para elf pun langsung saja menuju ke kastil tempat Nobunaga berada, sehingga satu persatu wilayah kekuasaan dari Kekaisaran Orte kini mulai berkurang, sebab desa-desa para elf kini telah bergabung dengan Nobunaga. Sementara itu, di tempat lain para bangsawan dari Kekaisaran Orte kini sedang mendiskusikan apa yang sedang terjadi. Yang mana menurut mereka, sepertinya sebentar lagi Kekaisaran akan hancur. Sebab mereka sudah kekurangan prajurit dan bahan makanan. Dan juga para elf kini mulai berbalik melawan mereka.
Mereka pun kini sedang mempertimbangkan apakah harus mengusulkan solusi perdamaian. Tak lama kemudian, seorang bangsawan bernama Sain Germi datang menghadiri pertemuan itu. Dikatakan kalau Sain Germi dulunya adalah salah satu orang yang berperan besar dalam pembentukan wilayah Kekaisaran Orte. Germi menjelaskan kepada mereka kalau saat ini mereka tidak bisa lagi menggunakan rute laut untuk melakukan pengiriman perbekalan, sebab rute tersebut kini sudah tidak aman lagi, dan pasukan mereka yang melewati rute tersebut kini sudah dihabisi. Orang-orang dari Kekaisaran Orte pun tidak bisa menahan serangan yang dilancarkan kepada mereka, sebab pihak musuh menggunakan burung untuk menyerang. Lalu Germi kembali memberitahukan kalau sekarang telah terjadi pemberontakan, dan ia mendengar kalau pemberontakan itu dilakukan oleh para elf. Menurut para bangsawan itu, para elf masih bisa mereka tangani. Yang menjadi masalah sekarang adalah orang-orang dari barat yang mulai agresif menyerang. Germi yang mendengarnya merasa kalau para bangsawan itu terlalu naif dalam menilai situasi. Ia pun memperkirakan kalau kekaisaran ini sepertinya sudah akan berakhir. Ia kemudian pergi meninggalkan pertemuan itu, karena ia ingin segera pergi dari kekaisaran yang akan segera hancur. Namun sebelum itu, ia memerintahkan kepada bawahannya untuk menghubungi pasukan para elf. Karena ia yakin pemberontakan itu pasti melibatkan para drifters. Sementara itu, di markas mereka kini, para elf dari desa lainnya sudah mulai berdatangan dan berkumpul. Nobunaga kini mulai membuat amunisi dengan menggunakan kotoran manusia. Sementara Nasu mengajari para elf memanah. Dan Toyo mengajarkan mereka ilmu berpedang. Hingga saat malam telah tiba, mereka pun merasakan adanya hawa mengerikan yang mendatangi mereka. Yang mana ternyata itu adalah pasukan Raja Hitam, yaitu Jan dan Alan. Jan dan Alan yang baru sampai langsung saja membuat kekacauan di markas mereka, sehingga Nobunaga memerintahkan agar para elf segera melakukan evakuasi, sementara elf yang bisa memanah agar mengikutinya, karena ia akan menghancurkan pasukan kavaleri dari pihak musuh. Sementara Jin dan Alan akan ia serahkan kepada Nasu dan Toyo. Nasu sendiri kini akan berhadapan dengan Alan, yang mana dengan sekali tebasan saja, Alan bisa menghancurkan bebatuan. Sementara Toyo kini harus berhadapan dengan Jan. Jan yang memiliki kekuatan api dengan membabi buta melancarkan serangannya kepada Toyo. Hal itu pun membuat Toyo terkurung di dalam bara api. Untungnya Line datang menyelamatkannya dengan membuat dinding, sehingga Toyo bisa segera keluar dari dalam bara api. Toyo pun mengatakan kalau ia terkejut karena Line bisa menggunakan sihir. Line menjelaskan kalau ia hanya bisa membuat tembok batu saja, dan itu pun ia harus menggunakan jimat, apalagi sekarang jimatnya tersisa 2 saja. Toyo kemudian berterima kasih kepada Lin karena sudah menolongnya. Ia juga memberitahu Line kalau Jan itu sepertinya kurang pengalaman dalam bertarung, sebab ia hanya melancarkan serangan membabi buta, seolah ia ingin menyombongkan kekuatan apinya itu. Namun dengan begitu, Toyo yakin bisa menghabisi Jan. Untuk itu ia memberitahu Line setelah menggunakan jimatnya itu, sebaiknya Line segera lari ke dalam hutan. Lalu Nasu yang berhadapan dengan Alan ternyata bisa mengimbangi gerakan Alan. Ia bahkan sudah melancarkan beberapa serangan dengan anak panahnya. Hanya saja, walau sudah terkena serangan, Alan masih tetap berdiri kokoh. Di sisi lain, Nobunaga yang berada di dalam hutan ternyata sudah memasang jebakan untuk pihak musuh yang akan datang. Dengan jebakan itu pun ia bisa langsung menghabisi pasukan kavaleri dari pihak musuh. Sementara itu, Jan terus saja melakukan serangan membabi buta. Ia melakukan itu agar Toyo segera menampakkan dirinya. Tak lama kemudian, Toyo dan Line akhirnya muncul, sehingga Jan dengan cepat membakar mereka menggunakan sihir apinya. Akan tetapi, tiba-tiba Toyo membuat dinding di belakangnya dengan sihir Lin. Hal itu pun membuat Jan terkejut, sebab jika Toyo melakukan itu, maka jalan kaburnya sudah tidak akan ada. Toyo mengatakan kalau ia memang sengaja melakukan itu, karena ia memang tidak berniat melarikan diri. Ia pun langsung menyuruh Line untuk menggunakan jimat terakhirnya dan mendorongnya mendekati Jan. Dengan begitu, Toyo pun berhasil mendaratkan serangan kepada Jan.
Toyo yang berhasil menangkap Jian langsung membawanya ke dalam sumur. Karena dengan begitu sihir dari Jian kini tidak bisa aktif. Saat Toyo akan menghabisinya, ia terkejut melihat kalau Jian ternyata adalah seorang wanita. Ia pun kini tidak berniat lagi untuk menghabisi Jian. Namun Jian sendiri tidak sudi dianggap remeh oleh Toyo, sehingga ia kembali mencoba melakukan serangan. Akan tetapi Toyo tidak membiarkannya dan langsung menghajarnya hingga pingsan. Di sisi lain, Nasu yang masih bertarung berhasil mengenai mata Alan. Namun bukannya berhenti, Alan malah berhasil menangkap Nasu. Nobunaga yang melihatnya kemudian memerintahkan para elf untuk menolong Nasu. Akan tetapi, walau beberapa kali pun mereka menyerangnya, Alan tidak juga tumbang. Hingga akhirnya Haruki dan yang lainnya kini sampai di tempat mereka. Dengan senjata mesinnya, Butch langsung saja menyerang Alan. Hal itu kini tak bisa membuat Alan bertahan lagi dan akhirnya membuatnya hancur. Setelah itu, Nobunaga pun mempertanyakan siapa mereka. Haruki kemudian memperkenalkan dirinya kalau ia adalah pemimpin dari organisasi penyihir. Dan tugasnya adalah membantu para drifter untuk menghabisi Raja Hitam yang ada di dunia ini. Lalu Nasu yang hampir saja tewas tiba-tiba mendengar suara tuannya. Nasu pun menyadari kalau tuannya juga sepertinya dipanggil ke dunia itu. Namun tuannya mengatakan kalau mereka nantinya akan bertemu di tempat yang tepat. Tak lama kemudian, Toyo kini mendatangi Nobunaga. Ia pun juga mempertanyakan siapa Haruki. Sehingga Haruki akhirnya menjelaskan kalau ia juga sebenarnya berasal dari Jepang. Hanya saja dulunya ia adalah seorang biksu. Ia juga sama seperti mereka yang masuk ke dunia ini melalui lorong misterius. Dan ketika ia sampai di dunia ini, ia pun menyadari kalau tugasnya adalah mengumpulkan mereka. Lalu Haruki pun menanyakan di mana musuh yang Toyo kalahkan. Toyo mengatakan kalau setelah membuatnya pingsan, ia membiarkannya berada di sumur. Mereka pun kemudian bergegas pergi melihatnya. Dan ternyata Jan kini sudah tidak ada. Haruki kini mempertanyakan mengapa Toyo tidak menghabisinya. Toyo menjelaskan kalau ia memiliki prinsip untuk tidak membunuh seorang wanita. Terserah Haruki mau menerimanya atau tidak. Karena ia juga bukanlah bidaknya. Setelah itu, Line menanyakan kepada Haruki siapa drifter yang ia bawa. Haruki menjelaskan kalau sebenarnya ia membawa 4 orang. Hanya saja dalam perjalanan mereka ke sana, mereka terus saja dikejar oleh pasukan Raja Hitam. Sehingga membuat Scorpio terjatuh dan mereka tidak bisa kembali mencarinya. Namun salah satu drifter, yaitu Hannibal, kini mulai pikun. Sebab Hannibal dan Scorpio itu adalah musuh yang selalu bertarung sewaktu masih di dunia mereka. Dan kehilangan Scorpio membuat Hannibal malah semakin pikun. Sementara itu Scorpio sendiri ternyata masih hidup. Ia pun terus berjalan menyusuri hutan hingga menemukan sebuah pesawat. Yang mana pesawat itu ternyata dijaga oleh para manusia serigala. Scorpio pun kini menyadari kalau pesawat itu adalah pesawat yang membantu mereka sewaktu perang di kastil sebelumnya. Tiba-tiba pemilik pesawat tersebut, yaitu Koji, datang menghampirinya. Koji sendiri sudah menjadi pemimpin dari manusia serigala itu. Namun karena Koji menganggap kalau Scorpio adalah orang Amerika, ia pun langsung menghajarnya. Di sisi lain, Nobunaga kini menanyakan senjata apa yang Kasidi dan Butch gunakan. Butch menjelaskan kalau itu adalah machine gun dan yang digunakan Kasidi adalah pistol. Sekarang machine gun itu tidak bisa lagi mereka gunakan sebab pelurunya sudah habis. Haruki pun datang dan memberitahu Nobunaga kalau mereka saat ini tidak memiliki mesiu, sehingga machine gun itu sekarang akan menjadi rongsokan. Nobunaga kemudian memberitahu mereka kalau ia sekarang sedang membuat mesiu. Hal itu pun membuat mereka terkejut. Karena jika memang begitu, mereka tinggal mencari siapa yang bisa membuat pelurunya. Bersamaan dengan itu, sulfur yang dipesan oleh Nobunaga akhirnya sampai. Nobunaga pun sangat senang karena dengan begitu ia kini bisa membuat bubuk mesiu. Haruki kemudian menanyakan kepadanya apa sebenarnya tujuan dari Nobunaga. Nobunaga pun memberitahu mereka kalau ia akan menggulingkan Kekaisaran Orte dan membentuk pasukannya sendiri. Ia akan membebaskan ras dwarf yang ditangkap beserta ras lainnya. Karena dengan begitu mereka bisa melawan Kekaisaran Orte, bahkan Raja Hitam. Namun ia tidak akan menjadi rajanya dan ia akan menunjuk Toyo.
Haruki pun kembali menanyakan mengapa bukan Nobunaga saja yang menjadi rajanya. Nobunaga memberitahu mereka kalau Toyo memiliki prinsip yang kuat, walaupun Toyo masih kurang dalam hal pemikiran. Untuk itulah ia akan menjadi asistennya. Lalu malamnya Toyo kini memberitahu para elf kalau ia akan pergi membebaskan para dwarf. Hal itu pun membuat para elf terkejut, sebab sejak dulu elf dan dwarf itu tidak bisa akur. Toyo pun mengatakan kalau ia tidak akan memaksa mereka dan ia pun bisa pergi sendirian. Toyo kemudian bertemu dengan Haruki yang memberitahunya kalau ia akan kembali ke markas. Ia ingin menyelidiki pergerakan drifter lainnya dan juga Raja Hitam. Tak lama kemudian, para elf pun juga muncul. Mereka pun kini bersedia membantu Toyo, sebab Toyo juga sudah membantu mereka. Bersamaan dengan itu, Nobunaga dan yang lainnya juga datang. Kasidi pun memberitahu Nobunaga kalau ia akan memberikan senjatanya dan juga mesin gun miliknya. Ia ingin agar ketika mereka bertemu nanti, Nobunaga sudah bisa menggunakannya. Lalu ketika mereka telah sampai di desa para dwarf, mereka langsung saja melakukan serangan dengan melemparkan granat. Yang mana granat itulah yang selama ini telah dirakit oleh Nobunaga. Dengan granat itu pun membuat pihak musuh yang berjaga menjadi kacau. Bahkan karena kobaran api yang besar, pihak musuh pun tidak bisa melihat rekan-rekannya. Hal itu pun dimanfaatkan oleh Toyo dan yang lainnya. Mereka pun berusaha membuat pihak musuh kebingungan dengan meneriakkan berita bohong. Sehingga pihak musuh tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Para musuh yang berjaga di atas melihat kalau kastil mereka kini diserang. Mereka pun kini mencoba mengirimkan sinyal bantuan. Namun, dengan panah yang sudah diikatkan granat, Nasu berhasil menghentikan mereka. Lalu Toyo dan para elf yang menyerang kini berhasil sampai di depan gerbang kastil. Akan tetapi, pihak musuh kini mengeluarkan kekuatan tempur terbaik mereka, yang mana mereka mengeluarkan prajurit berzirah sangat tebal. Melihat hal itu membuat Toyo menyuruh para elf untuk mundur. Dan ketika para kesatria itu maju, dengan sihir Line ia pun langsung membuat dinding untuk mengurung para prajurit itu. Toyo pun kemudian melemparkan bom ke dalam kurungan itu, sehingga para prajurit itu tidak bisa berkutik lagi. Toyo dan para elf yang mencoba untuk masuk ke dalam kini harus terhenti, sebab jembatan dari kastilnya sudah diangkat. Melihat hal itu, Nobunaga pun kemudian meminta saran dari Hannibal, yang mana Hannibal pun hanya menunjukkan gerakan tangannya seperti tangga. Seketika Nobunaga langsung mendapatkan sebuah ide. Ia pun kemudian menghubungi Line dan memberitahukan rencananya. Ia ingin agar Line memasang jimat di panah Nasu, dan biarkan Nasu yang menembak dinding kastilnya. Nasu pun langsung saja menembak dinding dari kastil musuh, sehingga terbentuk tangga di dinding tersebut. Dengan begitu, Toyo dan para elf bisa langsung saja naik untuk masuk ke dalam kastil musuh. Toyo pun terus maju dan menghabisi semua prajurit yang mereka temui. Hingga akhirnya para elf kini berhasil menemukan tempat para dwarf ditahan. Namun kondisi para dwarf itu sangatlah menyedihkan. Badan mereka sangat kurus dan begitu lemah. Salah satu dwarf tua kemudian meminta agar para elf itu menyelamatkan mereka. Para dwarf kini sudah tidak peduli lagi dengan ego mereka. Saat ini mereka hanya ingin dibebaskan dari tempat itu. Toyo pun datang dan melihat kondisi mereka. Ia mengatakan kalau mereka terlihat sangat kelaparan. Untuk itu ia kini menyuruh mereka untuk makan terlebih dahulu. Lalu Nobunaga kini menghubungi Line dan menanyakan apa yang terjadi. Line pun menjelaskan kalau saat ini Toyo berhenti menyerang. Ia malah menyuruh para dwarf untuk makan terlebih dahulu. Hal itu pun membuat Nobunaga menjadi kesal, sebab Toyo dan para elf itu belum mengambil alih kastilnya. Tapi mereka kini malah memilih makan tepat di depan mata para musuhnya. Line juga memberitahukan kalau mereka telah memotong kuda-kuda yang ada di kastil itu untuk dijadikan makanan. Nobunaga pun menjadi kesal dan menyuruh Line untuk menghentikan Toyo. Namun itu percuma saja, sebab Toyo tidak mau mendengarkan mereka. Toyo kemudian menghampiri kastil dan memberitahu para penjaganya, jika mereka menyerah, maka ia tidak akan menghabisi mereka. Sekarang para dwarf sedang makan,
Jika para dwarf sudah kenyang, mereka pasti akan datang menyerang untuk balas dendam. Jadi Toyo menyarankan agar mereka menyerah saja dan menurunkan senjatanya, karena jika mereka melakukan itu, maka Toyo akan mengampuni mereka. Para penjaga kastil akhirnya memilih untuk menyerah dan melemparkan senjatanya. Akan tetapi, Toyo ternyata langsung saja menghabisi pemimpin dari para prajurit penjaga, sehingga prajurit lainnya kini lari terbirit-birit. Di sisi lain, Saint Germi kini telah tiba di desa para elf. Ia kemudian menanyakan di mana keberadaan para drifter. Namun seorang manusia yang tidak dihabisi oleh para elf sebelumnya kini memberitahu Saint Germi kalau ia sekarang ditahan oleh para elf. Dan untuk para drifter, sekarang mereka tidak sedang berada di desa tersebut, melainkan mereka sedang pergi membebaskan para dwarf agar bisa membuat senjata api. Saint Germi pun terkejut, karena walaupun mereka bisa membuatnya, mereka tidak memiliki bubuk mesiu. Namun pria itu mengatakan kalau para drifter telah berhasil membuat bubuk mesiu. Saint Germi semakin syok, sebab jika memang begitu, maka Kekaisaran Orte akan benar-benar hancur. Ia pun kini memutuskan untuk menunggu kedatangan para drifter. Sementara itu Raja Hitam kini sedang bertemu dengan naga perunggu. Ia meminta naga perunggu untuk bergabung dengan pasukannya. Akan tetapi naga perunggu menolaknya. Sebab Raja Hitam hanyalah manusia kecil. Ia pun ingin agar Raja Hitam saja yang menyembah kepadanya. Karena naga perunggu tidak mau mematuhinya, Raja Hitam akhirnya mengeluarkan kekuatannya, sehingga membuat naga perunggu kesakitan. Salah satu pengawal Raja Hitam, yaitu Kalen, memberitahu Hijikata kalau kekuatan Raja Hitam itu adalah perkembangbiakan. Ia bisa membuat sesuatu berkembang biak dengan baik, bahkan menjadi buruk. Di sisi lain, Jan kini telah sadar dan terkejut karena sudah berada di sebuah kamar. Anastasia pun mengatakan kalau sekarang mereka berada di Kastil Utara dan Jan sudah diselamatkan oleh kavaleri naga. Jan pun sangat kesal dan berniat untuk pergi membalas dendam. Namun Anastasia memberitahukan kalau Jan sebaiknya beristirahat terlebih dahulu, karena saat ini mereka masih melakukan persiapan. Lalu para dwarf yang sebelumnya terlihat lusuh dan lemas, kini telah kembali menjadi kuat. Nobunaga pun mulai melakukan negosiasi dengan mereka untuk membuatkannya sebuah senjata. Yang mana hal itu membuat para dwarf menjadi bersemangat. Para dwarf akhirnya meminta Nobunaga untuk menunjukkan senjata itu. Ketika melihatnya, mereka pun terkejut. Karena benda itu sangatlah bagus. Hanya saja mereka tidak menyangka kalau itu adalah sebuah senjata. Nobunaga pun memberitahu mereka kalau senjata itu diisi dengan bubuk mesiu. Yang mana bubuk mesiu itulah yang membuat ledakan dan mendorong pelurunya. Salah satu dwarf lalu menanyakan mengapa mereka tidak memakai panah saja. Nasu pun setuju dengan pernyataan dwarf itu, sebab sebuah panah tidak berisik dan lebih mudah dibuat. Sementara senapan itu mengeluarkan suara ketika digunakan. Toyo kemudian menjelaskan kepada mereka kalau senapan itu memiliki suara seperti raungan. Hal itu bisa membuat orang-orang yang mendengarnya menjadi ketakutan. Apalagi senjata itu bisa digunakan oleh orang biasa. Bahkan para petani yang berlatih menggunakannya dalam sehari sudah bisa menghabisi pasukan kavaleri dengan senjata itu. Lalu sorenya, ketika Nobunaga datang memeriksa para dwarf, ternyata mereka sudah berhasil membuat satu senapan. Nobunaga pun mempertanyakan berapa senjata yang bisa mereka buat dalam sehari. Dwarf itu menjelaskan kalau untuk sekarang mereka bisa membuat sebanyak 10 senapan dalam sehari. Karena melihat kondisi mereka yang belum pulih sepenuhnya. Dan juga keterbatasan bahan yang ada di kastil tersebut. Tak lama kemudian, Saint Germi pun datang ke tempat itu. Lain yang juga datang melaporkannya kepada Nobunaga terkejut karena Saint Germi sudah ada di sana. Saint Germi lalu memberitahu Nobunaga kalau ia adalah salah satu drifter juga. Ia dulunya muncul bersama dengan orang yang membangun Kekaisaran Orte, yaitu Adolf Hitler. Dan kedatangannya adalah untuk melihat apakah mereka bisa dianggap sebagai sekutu. Tiba-tiba Toyo pun datang dengan membawa pengawal Saint Germi yang sudah babak belur. Saint Germi kemudian mengatakan kalau ia ingin menjual Kekaisaran Orte. Jika mereka ingin menghancurkan Kekaisaran Orte, maka mereka harus menghancurkannya sepenuhnya. Untuk itu, ia ingin bergabung dengan mereka. Beberapa hari kemudian, Saint Germi akhirnya kembali ke ibu kota Kekaisaran Orte. Ia awalnya ditahan oleh para penjaga karena Saint Germi membawa banyak kereta kuda.
Akan tetapi, para penjaga mendapat ancaman akan dikirim ke barisan depan jika menghalangi Saint Germi, sehingga mereka pun akhirnya membiarkannya masuk. Sementara itu, para elf, dwarf, beserta Nobunaga dan yang lainnya ternyata berada di dalam kereta kuda tersebut. Toyo dan Nobunaga yang melihat kota itu merasa kalau kota tersebut sudah mati dan mungkin sebaiknya mereka membakar habis serta membangunnya ulang. Lalu Saint Germi kini mengumpulkan para bangsawan untuk melakukan pertemuan. Ia pun mengatakan kalau ia akan melakukan kudeta. Karena Kekaisaran Orte sudah tidak ada harapan lagi, ia ingin agar mereka mengembalikan kekaisaran ini kepada para drifter. Sebab sebelumnya kekaisaran ini juga dibangun oleh para drifter. Para bangsawan itu pun menolak, sebab mereka tidak terima bila kekaisarannya harus diserahkan begitu saja. Namun Saint Germi mengatakan kalau ia ke sini bukan berarti ia tidak melakukan persiapan. Bagi yang tidak setuju dengannya, maka sebaiknya dihabisi saja. Melihat beberapa bangsawan yang diam dan murung, membuat Saint Germi merasa kalau Chulen pasti ada di balik semua ini. Benar saja, bayangan Chulen pun muncul dan mengancam balik Saint Germi. Ia mengatakan kalau ia tidak akan membiarkan Saint Germi begitu saja. Tiba-tiba, Toyo dan yang lainnya kini tiba di ruang pertemuan itu. Akan tetapi, Kulen ternyata sudah mempersiapkan pasukannya. Ia pun langsung menyuruh pasukannya masuk untuk menghabisi mereka. Namun, hanya seorang diri saja, Toyo berhasil menghabisi semuanya. Ia bahkan menghabisi para bangsawan yang dikendalikan oleh Chulen. Nobunaga kemudian berusaha memprovokasi Kulen dengan mengatakan kalau sekarang merekalah yang akan mengambil alih Kekaisaran Orte. Dan dengan begitu, mereka akan bisa melawan pasukan Raja Hitam. Chulen yang kesal akhirnya pergi meninggalkan tempat itu. Chulen kemudian memberitahu Hijikata kalau ibu kota kekaisaran sudah diambil alih. Para bangsawan yang ia manipulasi sudah dihabisi. Begitu pula dengan pasukan yang ia siapkan. Mereka sekarang tidak bisa asal menyerang, sebab para drifter itu sangat gila. Raja Hitam pun memberitahu mereka kalau ia menyerahkan semua keputusan kepada mereka. Jika memang kekaisaran itu sudah diambil alih oleh para drifter, maka lebih baik dihancurkan saja. Karena dari awal niat mereka adalah untuk membawa kehancuran dan kekacauan pada umat manusia. Sementara itu, Nobunaga kini mulai melakukan persiapan perang. Ia memberitahu Saint Germi kalau pasukan elf berjumlah 200 orang dan pasukan dwarf juga 200 orang. Ia merasa kalau jumlah pasukan mereka masih sangat kurang. Saint Germi mengatakan kalau ia juga sudah memanggil pasukannya sebanyak 500 orang. Nobunaga pun kesal karena mendengar pasukan Saint Germi hanya berjumlah 500 orang. Saint Germi menjelaskan kalau ia memang memilih pasukan yang terbaik, makanya pasukannya hanya sedikit, tetapi semuanya adalah pasukan elit. Lalu ketika semua pasukan sudah berkumpul, Toyo kini mulai mengarahkan mereka. Pasukan Saint Germi yang datang kini diberikan senapan. Ia mengatakan kalau ia akan bersama para dwarf melakukan penyerangan. Sementara Nasu akan bersama para elf yang menjadi pasukan penyelinap. Dan Nobunaga akan memimpin pasukan dari Saint Germi. Tak lama kemudian, pasukan Raja Hitam akhirnya datang. Nobunaga yang menjaga barisan depan mulai mengatur serangan. Ia menyuruh mereka untuk menunggu sampai pasukan itu mendekat. Dan ketika pasukan musuh sudah dekat, mereka pun langsung menembak. Sehingga barisan depan dari pihak musuh mulai porak-poranda. Karena kekacauan itu, Nasu juga mulai melakukan serangan dari barisan belakang musuh. Akibatnya pasukan musuh mulai kebingungan untuk bergerak. Melihat hal itu, Nobunaga kini menyuruh Toyo dan pasukannya untuk maju menghabisi mereka. Mereka pun mengacak-acak pasukan musuh tanpa ampun. Nobunaga kemudian menyuruh Nasu untuk menembak lagi ke barisan belakang. Dan ia juga memberitahu pasukan senapan untuk bersiap. Karena jika Toyo mundur, merekalah yang akan memberikan tembakan perlindungan. Namun Nobunaga merasa sepertinya ia memiliki firasat buruk dengan situasi ini. Di sisi lain, Hijikata memberitahu pasukannya untuk mundur. Ia ingin agar pasukan mereka dipecah menjadi unit kerja terkecil. Sementara ia sendiri yang akan menghadapi pasukan Toyo. Lalu ketika Hijikata mendatangi Toyo, seketika Toyo langsung menyuruh para dwarf untuk kembali saja. Menurutnya, biar ia sendiri yang menghadapi Hijikata. Saat para dwarf telah pergi, Hijikata langsung mengeluarkan jurusnya.
Akan tetapi, Toyo menghadapinya dengan tenang. Toyo juga sengaja memprovokasi Hijikata agar terus menyerang dan bertarung dengannya. Nasu kemudian memberitahu Nobunaga kalau pasukan musuh sekarang sudah berpencar. Mereka berpencar secara terpisah dan mulai membakar kota. Ia pun mempertanyakan apakah ia harus membagi pasukannya juga. Nobunaga pun bingung sebab ia tidak mau memecah pasukannya yang jumlahnya masih sedikit. Apalagi jika ia memecah pasukan senapan yang notabene paling kuat bila menembak secara bersamaan. Tiba-tiba Hannibal pun melakukan gerakan lagi sehingga membuat mereka bingung. Namun hal itu justru membuat Nobunaga mendapatkan sebuah ide. Ia kemudian menyuruh Nasu untuk melihat pergerakan musuh. Nasu yang berada di atas kemudian mencoba melihat jalur para musuh. Dan menurutnya, sepertinya para musuh itu tidak berlari secara acak, melainkan seperti sudah memiliki rencana. Nobunaga pun senang karena ia kini sudah mengetahui rencana dari musuh. Ia kemudian memanggil Laine untuk datang menemuinya. Ia mengatakan kalau pihak musuh sepertinya tidak berniat untuk mundur, melainkan mereka berpencar dan sedang menuju ke tempatnya. Untuk itu, ia ingin agar mereka bersembunyi di gedung-gedung dan keluar ketika nantinya ia sudah memberikan perintah. Di sisi lain, Toyo dan Hijikata masih saja terus bertarung, hingga Hijikata pun berhasil mematahkan pedang samurai milik Toyo. Hijikata pun mengatakan kalau Toyo ternyata tidak sehebat itu dan hanya bermain-main saja. Namun Toyo menjelaskan kalau ia sebenarnya melakukan itu dengan suatu alasan. Ia sengaja menahan Hijikata di tempat itu karena ia tidak sama dengan Nobunaga. Ia tahu kalau ia berhasil menahan Hijikata di tempat itu, maka Nobunaga pasti akan berhasil. Untuk itu, walaupun ia harus bermain-main dan mempertaruhkan nyawanya demi keberhasilan Nobunaga, ia siap melakukannya. Sementara itu, para bawahan Hijikata kini sudah memakan umpan dari Nobunaga. Mereka pun masuk ke dalam gedung untuk mencari Nobunaga. Namun di dalam gedung itu, Nobunaga sudah mempersiapkan minyak, sehingga Nasu dan para elf kini melancarkan serangan dengan panah api. Gedung tersebut akhirnya terbakar, sehingga pihak musuh mencoba keluar dari gedung itu. Akan tetapi, pasukan Saint Germi kini sudah menunggu mereka, sehingga dengan begitu pihak musuh pun berhasil dihabisi sekaligus. Di sisi lain, Hijikata yang kesal kini mengeluarkan kekuatannya yang sesungguhnya. Namun Toyo dengan tenang menyuruh para dwarf yang masih berada di belakangnya untuk menembak. Hal itu pun membuat Hijikata terkejut sebab Toyo sangat nekat. Toyo kini berhasil mendekati Hijikata dan mulai memukulnya. Begitu pula dengan Hijikata yang kini melakukan serangan tangan kosong. Hingga tiba-tiba ia mendapatkan perintah dari Raja Hitam untuk mundur. Ia pun tak bisa menolak perintah Raja Hitam dan akhirnya mundur. Walaupun sebenarnya ia masih ingin bertarung melawan Toyo. Peperangan tersebut kini berhasil dimenangkan oleh tim Nobunaga. Di sisi lain, para drifter yang lain kini mulai bertemu dan membentuk aliansi. Sementara itu, Raja Hitam mendapatkan tambahan kekuatan baru. Ia adalah Mitsuhide Koreto Akechi yang merupakan musuh bebuyutan Nobunaga.